Ayo mulai dari awal. Ayo, udah belum? Action. Ayo. Jangan takut bilang. Genapi karyamu Tuhan. Luar biasa lagu dari Abra Harvest Ministry. Selamat malam saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Salam kasih di dalam Kristus. Malam ini kita bertemu kembali di acara Ngobrol bareng Abraham. Kalau kalian yang belum tahu, ini acara perdana kami. Dan malam ini kita ada tema yaitu marital relationship in love of Christ with Yohanes and wife. Ya, selamat malam Pak Yohanes, Ibu. Apa kabarnya Bapak, Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan, iya. Ini kita ada satu pasangan yang sudah lama menikah dan pasti punya suka duka dong. Nggak mungkin suka terus, nggak mungkin duka terus. Dan pasti kisahnya luar biasa. Makanya kalian terus ikutin acara kami. Boleh saya bertanya sama Bapak Yohanes, Iya, Pak. iya. Ini gimana Pak? Cerita awal mula bisa bertemu dengan Ibu Yohanes ini gimana Pak? Iya, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu, saya bertobat tahun 2005, ya kan? Dan saya menikah itu tahun 2002. 2002, kemudian perkenalan saya itu tahun 2000, gitu. Iya. Nah, jadi peristiwa perkenalan saya itu tentunya masih seperti kebanyakan anak-anak muda ya, anak-anak muda yang masih cinta dunia kan gitu. Nah, pertemuan kami juga itu di klub malam. Oh iya. Klub malam. Jadi kami dugem dan saat itu memang pacar saya ada entah 7 atau 8 ya, gitu yang jelas ya. 7 loh. Pacar atau Ya 7 19, waduh banyak banget ini di total. pacar. Waduh, itu pacar. Kalau yang namanya selir-selir ya Selera banyak. masih banyak ya. Selir-selir. Wow. Belum Oke. undi. Jadi seperti itu, tapi masih kalah sama Salomo kan. Salomo. Oh iya. Ya kan? Jadi itulah ceritanya. Saya juga waktu itu memang saya sama teman-teman itu diperkenalkan dengan banyak wanita. Jadi bergilir tuh wanita perkenalan sama saya di klub malam. Meskipun fisiknya cantik atau apa, semua saya nggak tertarik. Nah pas giliran saya dikenalkan sama ini istri saya itu, Iya. dan wah kok sepertinya ini saya merasakan wah ini nih pasangan saya nih. Gitu. Oh iya. Itulah awal mulanya. Iya. Loh, apakah jadi waktu bertemu dengan ibu itu ada perasaan atau feeling gitu? Wah, ini nih kayaknya nih jodoh saya gitu. Gitu, Pak. Saat itu memang saya ada merasakan tadi, wah ini nih pasangan buat saya nih. Ini yang bisa untuk menjadi istri saya kan gitu. Iya, seperti itu jadi saya merasakannya. Gitu. Jadi apa? Ya itu yang saya rasakan. Saya jadi merasa sepertinya ini yang menjadi istri saya tadi. Makanya saya putuskan itu pacar-pacar saya tuh. Pacar-pacar saya setelah saya berkenalan sama istri saya langsung mengambil keputusan mereka saya akhiri hubungan. Gitu. Iya. Oke, nah tadi kan saya bertanya sama Bapak ini. Sekarang dari Ibu, waktu ketemu, kan tadi kan Bapak cerita dari berbagai
wanita mungkin ya Pak ya. Heeh. Nah, Ibu ketika ketemu sama Bapak ini, ganteng banget nih. Nah, gitu atau gimana Bu? Ada feeling, ada perasaan gitu. Langsung jatuh cinta pada pandangan pertama mungkin? Enggak juga. Oh, enggak juga nih Teh Soalnya Rita. saya juga kan ketemunya kan juga di tempat dugem ya. Nah, ketemunya di tempat dugem juga. Terus udah gitu, kita datang ke situ juga bukan buat cari jodoh. Jadi kalau kita seorang wanita itu datang ke tempat dugem itu pasti buat main-main gitu ya. Iya Eh, sih. jadi nggak mungkin buat cari suami ke situ. Iya. Jadi waktu saya ketemu sama bapak ini juga saya nggak ada kepikiran bahwa beliau akan jadi suami saya gitu. Jadi karena saya juga karena waktu pas kenal sama dia, saya juga punya pacar. Jadi waktu pas kenalan juga saya nggak pakai nama saya, pakai nama samaran dulu. Oh, Mawar. Bukan ya, ya Santika ya. Oh iya, kayak hotel gitu ya. Santika. Gitu. Oh iya, jadi ini berarti pertama kali ketemu emang sama-sama awalnya nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Iya. Iya, nah ini kan sudah menikah, kalau boleh tahu sudah menikah berapa lama Ibu? 18 tahun ya. Wow, 18 tahun. Gile berarti. Bentar itu sih. 18 tahun guys. 18 tahun. Nah ini tadi kan sebelum saya bertanya-tanya dengan Bapak Yohanes sama Ibu kan saya sudah recheck nih mungkin sedikit kisah Ibu Bapak itu. Nah ini kok bisa Bapak itu pernah mengkhianati Ibu itu gimana ceritanya Pak? Iya. Jadi makanya kalau boleh saya berbagi di sini maka ketika saya memutuskan untuk menikah, ya, itu semua pacar-pacar saya kan tadi saya tinggalin, saya akhiri hubungan dengan wanita yang lain. Nah, kemudian saya menikah itu di 2002, ya, di 2002. Tetapi perjalanannya saya itu ya seperti kebanyakan para suami-suami yang duniawi gitu ya. Ketika kita sudah memperolehnya, kita sudah mendapatkan orang yang kita sayang, dia sudah menjadi istri, kita sudah puas, artinya sudah dapatkan yang kita inginkan. Ya, jadinya apa? Diabaikan gitu loh. Diabaikan. Artinya ketika kita melihat ke dalam kehidupan dunia lagi, kita jatuh dalam pencobaan. Gitu. Nah, makanya terjadilah pengkhianatan demi pengkhianatan. Gitu. Luar biasa. Tapi sebelumnya, menurut Bapak Ibu itu jodoh itu benar ada nggak sih Pak? Kalau menurut kekristenan itu jodoh itu ada nggak sih Pak? Nah, kalau kita berbicara mengenai jodoh, coba kita buka dulu lah Alkitab coba. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 sama 27 nanti. Dan 27. Monggo boleh Mbak Marta. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, terus tadi udah ya berkuasa, beranak cucunya 28. Sudah tadi. Lanjutkan selanjutnya. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi kalau kita melihat ke dalam firman Allah ini, ya, manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, kan gitu. Kemudian diciptakanlah manusia. Kemudian manusia diperintahkan untuk beranak cucu, ya kan? Beranak cucu lah. Artinya itu adalah pernikahan. Ya, pernikahan itu diciptakan oleh Allah. Makanya pernikahan itu kudus. Gitu. Ya. Pernikahan itu kudus. Nah, jadi
apa tadi Pernikahan pernikahan itu itu kudus. kudus. Nah, kemudian bicara mengenai jodoh, jodoh yang dari Tuhan itu kita bicara bukan secara jasmani, secara lahiriah atau secara ke pribadi. Ini enggak, pribadi masing-masing. Misalkan saya merasa orang yang jodoh dari Tuhan itu orang yang beragama Kristen, cantik, ngerti enggak? Yang kriteria menurut manusia perspektifnya. Iya. Nah, tetapi jodoh yang dari Tuhan itu hanya satu sebetulnya, sesungguhnya. Jodoh orang-orang yang hidup di dalam Kristus. nah itu. Oh, begitu. Jadi mesti ngerti. Jadi bukan kepada secara majemuk, secara jamak, tetapi kepada individu, ya, pribadi yaitu Yesus. Jadi gini, saya kasih perumpamaan. Ya, sebetulnya kalau mau berbicara kita kembali lagi, kita flashback lagi, saya kepada istri saya di dalam kehidupan saya Iya. dulu. Kalau menurut pandangan dunia, saya bukan jodohnya. Begitu juga sebaliknya. Oh, iya. Ngerti nggak? Sebetulnya bukan jodoh. Bukan jodohnya. Nggak Secara apa-apa pandangan dunia. Karena pertemuannya itu di dalam kehidupan dunia. Dunia. Ini mesti ngerti dulu. Iya, iya, betul, betul. Tetapi ketika kita bertanggung jawab sebagai manusia bertanggung jawab bahwa saya mencintai pribadi ini untuk dia menjadi istri saya, ya kan? Iya. Nah, kemudian ketika saya ini menyadari bahwa saya hidup di dalam dosa, maka saya sebagai pribadi harus mematikan segala kedagingan dan saya hidup di dalam Kristus. Demikian juga ketika istri saya merespon, dia juga mau hidup di dalam Kristus. Iya. Ketika itulah kami adalah pasangan yang jodoh di Di dalam Kristus. Wah, Nah, luar biasa ya, Iya ya. kan? Nah, jadi makanya kan temanya in Jesus, ya kan? Iya, betul. Iya. Iya, saya juga kan ada televisi di rumah ya. Saya juga sering melihat di dunia selebriti atau mungkin juga teman-teman atau saudara kalian yang awalnya waktu pernikahan di awal-awal ya, ini jodoh saya dari Tuhan. Tapi ketika udah cerai, dia bukan jodoh saya, ya kan? Ada yang pernah punya cerita kayak gitu mungkin teman-teman kalian gitu. Jadi sesuai kata-kata Bapak Yohanes gitu ya. Oke, ini Pak, tadi kan Bapak sudah cerita pernah mengkhianati Ibu. Nah, itu gimana Pak sampai bisa proses pemulihan mungkin dari Bapak sama dari Ibu tadi jawabnya? Bisa proses pemulihan dalam keluarga Yohanes itu gimana? Iya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita jangan terjebak, jangan tertipu oleh pandangan dunia bahwa jodoh yang dari Tuhan itu adalah jodoh yang bisa memenuhi kehendak atau keinginan kita. Ya. Di situ dulu harus ngerti. Kadang-kadang kan kita, bukan kadang, sering kali tadi ya seperti Theo sampaikan ya, sering mendengar di televisi ya kan, sering menyaksikan entah selebriti, tokoh-tokoh ya kan. Iya. Ketika mereka lagi dimabuk kepayang oleh cinta dunia, satu sama lain, wah ini dia nih jodoh dari Tuhan, ya kan? Iya. Ini dia, kenapa? Karena saat itu apa yang menjadi keinginan kehendaknya itu terpenuhi, semua ada di dalam pasangannya. Iya. Secara fisik misalkan cantik, ya kan? Secara fisik misalkan dia orang yang bergaul, dia orang yang supel, ya kan? Orang yang bisa memberikan hiburan buat dia. Iya. Terus juga secara materi dia mapan, ya kan? Nah, artinya dia langsung menyimpulkan, oh ini jodoh dari Tuhan. Ngerti nggak? Nah, Iya, iya, kemudian iya. ketika dia langsungkan pernikahan, disitulah diketahui atau terlihat segala kekurangan-kekurangan aslinya lah. Ibaratnya. Iya, semakin Aslinya terbuka dalam pernikahan, ya, bener kan aslinya sayang ya? Nah, aslinya dulu nih, maaf nih, saya kalau pacaran jaim, mau buang gas aja itu saya tahan. Sekarang diobral. Sekarang udah nikah, waduh ya apa adanya lah, ya kan? Nggak boleh ditahan kan gitu, sakit nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika tadi pemulihan terjadi, yaitu ketika tadi kita itu hidup di dalam Kristus. Makanya di sini boleh saya berbagi, saya sharing. Jangan kita terjebak oleh tadi pandangan-pandangan yang seperti itu, jodoh dari Tuhan itu adalah menurut perspektif manusia. Iya. Ya kan? Tetapi jodoh yang dari Tuhan itu adalah pasangan-pasangan atau pribadi-pribadi yang mereka memutuskan untuk hidup di dalam Yesus.
Ketika saya sudah melangsungkan pernikahan sekian tahun, karena saya bertobat 2005, berarti 3 tahun, ya kan? Bertobat itu 2005 secara pribadi. Tetapi pertobatan saya pun di situ masih Tidak langsung. belum langsung, masih namanya proses terus menerus, ya kan? Iya. Terus menerus pemulihan terjadi, pemulihan terjadi proses di dalam rumah tangga saya. Dan karena saya dalam kurun waktu 3 tahun itu, ya kan, dari pernikahan 2002 sampai 2005 sampai 2006 lah ya, 2006 itu sebetulnya bukan 2006 saja, sampai mulai istri saya itu dia sungguh-sungguh 2016 ya, 2016 itu total dia percaya sama saya. Nah, perjalanannya itu dari 2002 sampai jadi semua ada tahapan-tahapannya. 2002 sampai 2006 itu terjadi pengkhianatan, ya kan? Pengkhianatan. Ya, saya sama istri. Sehingga 2006 sampai 2016 istri ada kecurigaan. Ada kecurigaan dan istri ini dia tidak percaya, dia melihat bahwa apa yang saya lakukan saat itu suatu modus. Nanti silakan ditanya ke istri saya langsung. Boleh ya, Bang. Suatu modus, jadi dia nggak percaya, dianggap suatu ya tipu-tipu saya lah, bisa-bisa saya lah, gitu loh. Sepertinya saya bertobat padahal tidak, kan gitu. Iya. Jadi mau memanfaatkan, gitu ya. Nah, saat itulah akhirnya istri saya itu terus mengintimidasi saya, menindas saya, kan seperti itu. Iya. Nah, nanti boleh coba tanya ke istri saya juga gimana yang dialami oleh istri saya, bagaimana dia dikhianati oleh saya, itu luar biasa. Jadi menjadi istri yang jahat loh, menjadi istri yang jahat, gitu ya. Silakan kalau mau dipotong dulu. Oke. Kita udah mendengar jawaban seru dari Bapak Yohanes, nanti juga ada jawaban dari Ibu Yohanes. Mari kita sebelumnya dengarkan satu buah lagu yang sangat indah dari Abra Harvest Ministry. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, ada jalan pada yang tanpa seribu tanya, tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghambat serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghambat serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini,
Oke. Tepuk tangan buat mbaknya yang lagi nyanyi, habis nyanyi. Luar biasa. Ya, kita lanjut lagi nih. Tadi belum selesai nih jawaban dari Bapak Yohanes tentang bagaimana bisa terjadi proses pemulihan dalam keluarga Yohanes ini. Monggo, mungkin bisa Oh, iya. dilanjutkan, Bapak. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Tadi menikmati sekali lagunya, Jejakmu Tuhan, ya kan? Jejaknya yang sempurna. Nah, makanya gini. Tadi saya katakan bicara mengenai jodoh ya, jodoh. Jodoh yang dari Tuhan itu bukan jodoh yang menurut perspektif manusia. Oke. Ya, kita sadar bahwa perspektif manusia atau pandangan manusia jodoh yang dari Tuhan ini yang keliru, yang tadi terjebaknya. Satu, misalkan dari sudut pandang si wanita, cari laki-laki yang kaya raya, Iya, yang mapan, iya. ya kan? Dengan harapan kan kehidupan secara ekonomi bisa tercukupi, Betul. ya kan? Tetapi semua itu gugur. Banyak orang yang kaya raya laki-laki ketika nikah cerai juga. Iya, Ngerti iya, nggak? Ngerti iya, nggak? iya. Yang kedua, secara fisik, bicara mengenai ganteng, Ah, Iya kan? Iya. atau segala fisik apalah yang memenuhi, setidaknya mungkin kulit putih ini semua. Tetapi orang udah seganteng apapun ketika kita menyaksikan, kita melihat ada kerabat kita melihat ada saudara, ada artis, cerai juga. Iya, iya. Padahal ketika lagi berteman atau lagi pacaran yang orang dunia katakan, oh ini jodoh dari Tuhan, ya kan? Iya tuh. Nah, Terlalu cepat kan? Nah, sesungguhnya makanya pemirsa, saudara-saudara sekalian, yang dikatakan jodoh dari Tuhan itu adalah pribadi yang hidupnya itu di dalam Yesus Kristus. dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus. Karena yang sudah ditetapkan itu adalah Kristus. Ngerti sampai di sini? Iya. Jadi sama halnya seperti keselamatan. Nah, karena tadi saya sudah sampaikan firman di Kejadian 1, 26 sampai 28 bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk apa? Beranak cucu. lah. Berarti pernikahan di situ. Iya. Berarti kalau mau pernikahannya selamat, Heeh. harus serupa segambar dengan Allah, yaitu di dalam Kristus. Dalam Kristus ya, betul. Nah, mesti mengerti dulu. Nah, inilah jodoh yang di dalam Tuhan. Jodoh yang di dalam Tuhan. Jodoh yang dari Tuhan. Gitu kan? Nah, Iya. tadi pemulihan itu bagaimana terjadi? Seperti tadi saya ceritakan, saya mengenal istri saya di dalam kehidupan dunia. Di klub malam. Itu secara rohani, secara sudut pandang Tuhan, kami tidak berjodoh. Ngerti tidak? Iya. Tetapi ketika kami memutuskan untuk saya hidup di dalam Kristus, begitu juga sebaliknya istri saya mau hidup di dalam Kristus, nah itu kami dipulihkan. Diulihkan. Oke. Gitu sampai sini kan? Iya, iya. Jadi makanya tadi saya katakan saya menikah 2002, kemudian saya mengambil keputusan saya bertobat itu 2005, 2006 saya mulai pelayanan, ya kan? Nah, istri masih melihat itu semua sepertinya saya modus. Oke. Atau tipu-tipu tadi kan saya sampaikan. iya, iya. Tipu-tipu lah, bisa-bisanya ini dia cuma mau, sebetulnya dia berkedok, mungkin dia mau main perempuan, mau mengkhianati dia lagi. Ya. Makanya istri saya ini masih memperlakukan yang jahat buat saya. Dia masih berteman dengan mantannya, menyakiti hati saya karena dia tahu saya itu orangnya cemburu. Cemburuan. Oh iya, iya. Ya kan? Cemburu. Dia masih berhubungan ini, dia memperlakukan kasar ke saya, bahkan dia merancang kejahatan pada sedemikian rupa loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Sampai sedemikian rupa seorang istri merancang kejahatan karena begitu sakit. Tapi pertanyaannya saat itu saya benci nggak? Mau membalas nggak? Hanya ini masih hidup. Nah ini, Wow. saya tetap mengasihi istri saya. Iya, iya, iya. Karena iya. apa yang dia perbuat, dia tidak tahu. Dia Iya. tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tertipu oleh kedagingan, hawa nafsu. Iya. Saya sudah memilih dia sebagai istri saya. Maka saya harus hidup di dalam Kristus. Wow. Inilah makanya saudara-saudara sekalian. Jangan kita terjebak oleh segala sesuatu yang dunia. Karena tubuh ini akan binasa. Jadi kalau mau mencari pasangan, nanti Theo juga mencari pasangan. Gak usah lihat secara fisik. Ya kan? Gak usah melihat secara fisik. Ya, siapapun kita jangan melihat secara fisik. Tetapi kita melihat hatinya. Apakah dia mencintai Yesus? Ya. Iya. Apakah dia hidup di dalam Kristus? Karena hanya manusia pribadi-pribadi yang hidup di dalam Kristus ada keselamatan. Ada keselamatan. Termasuk pernikahan. Iya. Menyeluruh keselamatan. Begitu juga ketika kita berpartner. Tapi kita nggak berbicara tema itu ya. Cuma sedikit iya, saya kasih. Mau iya. berpartner bisnis. Bisnis. Ketika kita lihat partner kita nggak di dalam Kristus, wah waspada. Pada.
Kan gitu. Gak ada keselamatan tuh kalau. Yang nggak ada keselamatan Iya. di dalam bisnisnya ini. Iya. Siap rugi lah pokoknya. Nah, Iya, betul. artinya Wah. ada kita berkompromi terhadap dosa. Iya. Ngerti Iya. sampai di sini ya? Iya, iya, Pak. Nah, itu. Nah, boleh nanti saya silakan. Iya ini Bu. Tadi kan Tadi, kalau saya dengar sedikit tentang penjelasan Bapak itu kan 2002 sampai 2006 itu menyakiti. Wah, itu 4 tahun tuh berarti berapa hari ya? Lama banget pokoknya. Nah, itu kan berarti ini bisa mungkin Bapak pelaku, Ibu korbannya. Iya. Nah, itu pasti setiap masing-masing ada kekuatan sendiri ya buat pemulihan tuh. Kerja kerasnya kayak gimana. Nah, dari Ibu tuh gimana Bu bisa proses pemulihan keluarga ini Bu? Sebenarnya pemulihan di dalam rumah tangga kami juga terjadi itu karena saya juga memilih gitu. Karena sebenarnya 2 pilihan saya pada saat itu. Bercerai, saya kawin lagi sama orang yang lebih dari suami saya karena keluarga saya mensupport gitu. Istilahnya keluarga saya tidak, karena suami saya ini bukan orang yang disetujui gitu loh. Jadi Oh, iya. orang tua saya pun tidak welcome saya kawin sama dia. Karena Oke. orang tua saya juga punya standar-standar tertentu untuk menjadi suami anaknya. Iya. Nah, jadi Bapak ini tidak masuk kriteria. Satu pun tidak ada. Jadi waktu saya menikah sama beliau ini juga saya ditentang sama seluruh keluarga saya gitu. Tidak ada yang setuju. Jadi mereka pun terpaksa untuk setuju dengan dia. Nah, setelah kami menjalani pernikahan itu ya saya seperti ya kalau Bapak Ibu di rumah yang mau merasakan neraka terjadi di dalam dunia ini itu pasti akan dimulai dari hubungan suami istri. Oke. Jadi kalau kita mau merasakan neraka atau surga itu kita akan dapatkan dari hubungan suami istri. Iya. Jadi saya udah mengalami neraka di dalam rumah tangga saya dan saya rasanya buat saya kemarin itu adalah kematian suami saya itu adalah hal yang saya rindukan. Jadi saya sangat menginginkan, benar. Jadi saya sangat menginginkan untuk menjadi janda. Jadi saya sangat menginginkan untuk menjadi janda pada saat itu. Nah, jadi saya saat itu doa saya cuma satu. Jadi dulu saya belum mengenal Tuhan. Saya cuma minta berdoa adalah Tuhan berikan saya nggak mau punya suami seperti ini. Saya pengen dia cepat mati. Dan ternyata doa saya itu tidak dikabulkan Tuhan karena memang tidak selaras dengan kehendaknya. Iya, betul. Gitu. Jadi saya bisa memulihkan itu juga nggak langsung seperti kayak saya langsung menerima Roh Kudus tiba-tiba saya langsung jadi mengampuni, enggak. Semua itu perlu proses gitu. Ada harga yang harus saya bayar. Jadi ada harga yang harus saya bayar untuk mengikuti Yesus itu ada harga yang harus saya bayar. Jadi pemulihan itu semua tergantung di tangan manusia 100%. Ya. Pada saat kita membuka hati, pada saat kita mengizinkan Roh Kudus itu untuk masuk, disitulah kita bisa mengampuni, disitulah kita bisa melepaskan roh pengampunan. Jadi itu bukan hal yang mudah sih, tapi di dalam Yesus gampang. Iya. Tapi kalau kita berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia, jalan yang cepat adalah cerai. Iya, langsung Iya dong. tuh instan banget. Cerai, ya cerai kan? udah Langsung capek, cari cerai. yang baru. Iya. Lupakan yang lama, cari yang baru. Iya. Tapi kan itu bukan caranya Yesus gitu loh. Karena firman Tuhan mengatakan dia sangat membenci perceraian. Iya. Ya, jadi itulah yang membuat itu yang membuat saya jadi merenung dan merenung dan merenung. Makanya firman itu harus direnungkan, bukan untuk dibaca. Iya, iya. Firman itu harus direnungkan. Jadi berulang-ulang kita renungkan sehingga itu menjadi rema buat hidup kita dan itu menjadi suatu pakem pegangan dalam hidup kita bahwa apapun yang terjadi Tuhan saya mau patuh dan taat. Dan dulu menurut saya mengampuni dia itu hal yang paling tidak mungkin terjadi dalam hidup saya. Oke. Ya nggak mungkin. Iya. Karena buat saya laki-laki ganteng banyak, bukan dia doang, Iya. ya kan? Oke. Laki-laki kaya banyak, bukan dia doang. Apalagi Iya. dia nggak kaya waktu itu, dia Nah, bangkrut. itu. Apa yang diharapkan kan? Tapi itu tadi, jadi kalau suami istri melembutkan hati dua-duanya, pasti akan terjadi pemulihan. Kenapa terjadi perceraian? Karena salah satu tidak melembutkan hati, salah satu egois, hanya memikirkan, aduh saya sakit hati, saya nggak bisa terima diperlakukan seperti ini, saya udah terlalu sakit, hanya memikirkan senternya diri dia. Iya. Jadi kalau kita pandang fokusnya Yesus, firman katakan
kamu tidak sampai bercucuran darah di dalam menanggung segala perkaramu. Ya, jadi itu yang membuat saya juga jadi kuat. Jadi Tuhan, saya tidak sampai bercucuran darah, tidak seperti Engkau. Jadi saya harus bertahan. Makanya pemulihan itu terjadi enggak cuma 1 hari 2 hari. Kami Iya. perlu bertahun-tahun untuk mendapatkan pemulihan itu. Oh iya. Gitu. Memang itu namanya proses. Iya. Jadi saya takut ini tadi ibu bilang kalau ingin merasakan neraka dari pernikahan. Iya, betul. Tapi bukan berarti kalian juga jadi Oh iya. menikah loh. Pernikahan itu bukan hal sesuatu yang ditakutkan. Asal kita tahu kuncinya. Asal kita tahu kan kita hidup di dunia ini ada manual booknya, Iya. ada petunjuknya. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan petunjuknya, pasti akan diberikan yang selaras dan sepadan. Jadi Iya. selaras dan sepadan itu jangan salah, bukan laki-laki kaya dan perempuan kaya dipertemukan, bukan Iya. perempuan ganteng dan perempuan cantik Oh dipertemukan, iya bukan. Iya. tapi selaras dan sepadan secara iman, Secara saling iman, menopang secara iman. gitu loh. Jadi pada saat suami bangkrut, istri menopang, bukannya malah misalnya sana diomel-omelin atau cari duit atau diceraikan gitu loh. Itu kan Iya. sayang dulu, ya kan? Iya. Nah, sekarang kan bapak ini tidak berpenghasilan. Saya tetap menopang. Iya. Jadi bukan sepenuhnya karena mungkin bapak atau ibu tidak cinta kepada pasangan, itu bukan nomor satu. Oh enggak. Nomor satu itu tetap Yesus. Iya. Iya. Tapi bukan berarti bapak Bukan atau berarti ibu kita nggak cinta, enggak. Iya. Tapi itu udah ke nomor sekian, nomor 8 lah atau nomor 5 lah. Iya. Gitu. Karena komitmen kita itu bukan terhadap manusia lagi, tapi terhadap Yesusnya, Iya. pribadi Yesusnya. Seperti Yesus, komitmennya terhadap kita, mati rela di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Oh, Sama seperti itu kita dengan pasangan kita, komitmen kita harus meniru Yesus. iya. Gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ada cowok atau cewek yang pernah bilang kamu segalanya bagiku, itu bohong ya. Yang segalanya adalah Yesus Kristus. Ya, Oke. betul. Amin ya. Nah, kemudian ini. Nah, dalam proses pernikahan yang sudah suka duka dilewatin, pemulihan. Ini pas waktu proses itu tuh Bapak nerima kekurangannya Ibu atau Ibu juga nerima Enggak, kekurangannya saya nggak Bapak? Kan nerima mungkin dulu. kalau saya benar cek itu kan Bapak dulu badannya bagus. Ibu badannya bagus. Nah, sekarang kok jadi Pada mawar. Nah, itu gimana Pak? Boleh ceritakan ada menerima Jadi, kekurangan? Tadi saya mau tambahin dulu sama supaya kalau pemirsa tadi dengar itu slip of the tongue. Jadi Yang mana? perempuan ganteng dan perempuan cantik. Oh, iya, Laki salah. ganteng Oke. dan perempuan Oh iya. cantik. Ya. Malah banget itu banget itu saya. Oh iya. Nah, jadi saya kasih firmannya 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 Jadi ayat pasangan 14. yang sepadan itu Itu bukan sudah. mengenai perempuan yang ganteng, perempuan cantik Cantik dan sama laki-laki yang ganteng. ganteng, atau keluarga yang kaya sama keluarga Keluarga yang kaya. kaya. Nah, itu bukan seperti itu. itu pemahamannya yang sepadan, tetapi Padan. terang dan gelap artinya apakah kita ini yang sudah hidup di dalam Yesus dengan orang yang hidup di luar Yesus. Nah, kalau orang yang di luar Yesus nggak sepadan. Ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Oke. 2 Korintus 6. Ayo, Ayat 14. Monggo. monggo. Monggo, Mbak. Oke. Ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Ya. dengan orang-orang yang tak percaya, Ya. sebab perasaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Nah. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, iya kan? Di situ terang Ya. sama gelap nggak bisa bersatu. Ya. Nah, kalau terang itu kan Yesus. Iya dong. Nah, gelap berarti di luar terang, di luar Di luar Yesus. Nah, ini yang Ini, harus kita nanti mengerti. dilanjutkan. Nanti dilanjutkan. Ya. silakan. Kita break Ini semakin seru nih. Iya. Perdebatan, obrolan tentang satu pasangan ini. Kita dengarkan satu buah lagu indah Ya. lagi dari Mbak Dovi. Silakan.
percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun hatiku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Itu tadi waktu saya baca lagi 2 Korintus 6 ayat 14 tuh jadi saya mengingatkan nih, Pak. Dulu tuh saya waktu masih anak sekolah gitu, Pak. Saya pernah nembak teman itu, dia nolak gara-gara saya hitam. Padahal saya nggak hitam, cuma agak putih aja. Gitu. Jadi ya itu saya menganggap kalau dalam hubungan itu atau apa tempatnya lebih dalam pernikahan gitu, Pak. Iya. Itu masih dalam duniawi gitu ya, Pak, ya, kebanyakan orang itu masih pokoknya saya nerima kamu kalau kamu ganteng, kalau kamu kaya gitu. Iya. Ternyata gimana, Pak, menurut Iya, Bapak iya. nih, Pak? Ya itu tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi di 2 Korintus 6 ayat 14 ini pasangan yang sepadan itu perspektifnya bukan dari manusia. Bukan dari sudut pandang manusia. Oh iya, iya. Kalau mau selamat pernikahannya. Ya, Itu aja. Tetapi kalau tidak mau selamat, kalau mau binasa bersama-sama dengan dunia, silakan. Kan gitu. Iya. Iya kan? Makanya kan dengan adanya acara ini kan kami bersaksi supaya setiap pasangan atau setiap pemuda-pemudi yang mau menikah persiapkan diri. persiapkan diri dulu. Iya kan? Persiapkan diri untuk apa? Hidup di dalam Kristus. Iya. Iya kan? Jadi untuk mengetahui jodoh yang dari Tuhan, itu adalah setiap kita yang mengambil keputusan untuk kita hidup di dalam Kristus. kan gitu. Iya, iya. Jadi bukan dari sudut pandang manusia tadi yang 2 Korintus 6 ayat 14, bukan yang misalkan tadi saya juga dulu orang tua saya mengatakan karena orang tua saya kaya raya, dia bilang nanti kamu calon istrimu harus yang kaya juga, sepadan seperti firman Tuhan kan pendeta ngomong. Iya. Sepadan. Iya kan? Iya. Nah, tetapi jarang di dalam pertemuan jemaat-jemaat itu dijelaskan secara jelas,
yang menurut perspektif dari Allah. Iya kan? tuh. Karena kan kalau berbicara mengenai firman Allah, berarti firman Allah kepunyaan Allah itu sendiri. Iya dong, betul. Bukan kepunyaan kita manusia, kepunyaan pendeta juga yang adalah juga manusia. Ya. Maka kita harus bertanya sama Allah. Ya. Ini maksudnya apa ya Tuhan, firman-Mu ini kan gitu. Oh. Nah, ketika kita lembutkan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus. Oh, ternyata persamaan apakah terang dan gelap bisa bersatu? Terang itu adalah Yesus. Gelap adalah orang-orang yang di luar Yesus. Iya. Artinya kedagingan. Iya. Ya kan? Berarti nggak akan bisa bersatu. Kalaupun dipaksakan bersatu, pasti akhirnya gagal juga. Ngerti nggak? Iya. Kalaupun Tidak nggak ada gagal, pasti keselamatan. semuanya itu formalitas. Formalitas. Ngerti kan sampai di sini? Iya, iya, Pernikahan mau sampai pasti Hambar. itu semua hambar. Nggak di dalam Kristus, tidak ada kekudusan di dalam pernikahan itu. Karena masing-masing pasangan itu hidup di dalam gelap. Iya. Ngerti kan? Iya. Nah itu. Seperti saya ketika saya menikah, saya hidup di dalam gelap. Ngerti sampai di sini? Iya. Artinya kita karena masing-masing tidak hidup di dalam Kristus. Iya. Tetapi ketika saya memutuskan sebagai pria, sebagai suami, nanti saya kasih firman-nya, ya. Ketika kita sebagai itu nanti Efesus 5, ya, Efesus 5 ayat 22 sampai sekian nanti boleh dibaca. Satu perikop itu boleh sampai disiapkan Efesus 5. Nah, disitulah makanya peranan suami. Kalau tadi berbicara pertanyaannya mengenai pemulihan itu terjadi, ya, lebih efektif kalau saya katakan di sini, ya kan? Nah, Efesus 5 ayat 22 sampai ke nih, sampai wow banyak juga ya. Ntar, jangan banyak. Ntar, sampai 25-nya aja deh. Efesus 5 5 ayat 22 sampai 25. ayat 22 sampai 25 Monggo, Pak Marta. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. sampai 25. Perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ya, kita sampai 25 dulu, nanti ayat selanjutnya kita baca. Ya. Ya, boleh saya berikan sedikit ya penjelasan. Efesus 5 ayat 22 tadi sampai 25. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kan gitu. Berarti setiap wanita yang ketika mau menikah harus merenungkan firman ini. Kalau Oh, kita sebagai wanita belum bisa untuk tunduk kepada suami, jangan nikah dulu. Oh. Iya kan? Jangan dulu ambil keputusan untuk nikah. Jangan nekat. Iya. Ngerti sampai di sini? Sulit ini. Nah. Ketika istri harus tunduk pada suami, jangan menikah dulu. Nah. Jadi istri kan lo udah menikah, Pak. Itu gimana tuh? Ya. pengertiannya, Pak? Ya, contohnya Begini. kayak saya kan tunduk, Seorang nggak tunduk. wanita ketika sudah merenungkan ini, oh berarti kalau ketika sebagai istri saya harus tunduk. Iya. Ya, Nah, ya, ketika betul. si wanita ini bertanya sama dirinya sendiri, bisa nggak ya nanti saya tunduk sama si ini nih calon Suami suami saya saya? ini. Oh iya, Oh saya iya. tidak bisa, jangan nikah dulu. Jangan Iya, nikah betul, dulu. betul. Ngerti nggak? Ya, paham. Kalau dia masih kekerasan hati, dia masih arogan, Iya. ngerti nggak? Kan Masih banyak ini kan dulu juga istri saya arogan, gitu loh. Istri saya dulu orangnya egois, sama saya juga demikian, Ya. banyak kedagingan. Tetapi kami paksakan menikah. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bicara secara sudut pandang manusia tidak berjodoh. Tetapi ketika saya lebih dahulu memilih untuk hidup di dalam Kristus, saya menguduskan diri saya, istri saya melihat buahnya, istri saya mau berbuah, istri saya mau mengambil keputusan, terjadi pemulihan. Gitu. Oh. Makanya ini tadi ayat 22. Istri tunduk kepada suami. Ini menjadi perhatian buat calon-calon yang mau menikah dan juga kepada yang sudah menikah, lembutkan hati. Nggak ada kata terlambat. Gak ada kata terlambat. Bang. Nggak ada kata terlambat. Karena saya juga melakukan pernikahan karena memaksakan karena hal dunia. Ngerti kan? Oke, iya, iya, Karena iya. cinta yang saya masih secara Nafsu, dunia, ya? nafsu. Ya kan? Karena Ya. menurut pandangan saya manusia, oh dia Tipe seperti kamu. tipe saya, gitu kan. Iya, iya. Tetapi ketika saya belajar firman, saya merenungkan firman, saya mengambil keputusan, nah itu luar biasa. Berarti nggak ada dong ya tipe kayak kita gitu, nggak ada maunya kita tuh nggak ada Nggak ya ada. sesuai firman ya. Wah, sorry. sekali. Berbeda, makanya kan daging sama roh tidak bisa bersatu.
ya kan? Iya. Nah, Jadi jangan terang pemuda dan gelap pemuda. nggak bisa bersatu tadi kan. Kalian punya Ya. banyak tipe. Ayat 23-nya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh. tubuh. Nah, tapi di sini para pria-pria, para suami-suami atau calon suami jangan kepala besar dulu. Oh ya. Ngerti nggak? Oh iya, nggak boleh Ketika sombong baca firman dulu. ini, woi, saya kepala ini, wes. Iya, nanti Berat ada tanggung jawabnya, pengertian. bro. Iya, ya kan? Ya, Tanggung jawabnya berat di sini. Baca lagi. Pas denger ini kan baca ini, Seperti wih, Kristus ya. kepala ini, kepala yang seperti bagaimana dulu? Seperti Kristus. Nih lihat. Kita baca 24 lagi. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu loh. Dalam segala sesuatu. Ya, Ya. dalam segala sesuatu. Hmm. Ya. Kemudian ayat 25. Hai suami, lihat. Kasihilah Istrimu. istrimu sebagaimana apa? Kristus telah mengasihi Jemaatnya. yang telah menyerahkan dirinya baginya. Lihat. Oh, Waduh. maksudnya Ketika baca ini makin lagi buset. makin berat ya Berat. Kristus mengorbankan nyawanya. nyawanya. Berarti Ayo, suami seperti itu dong. Suami-suami, kalau belum siap untuk berkorban Waduh. untuk istrimu, jangan, jangan buru-buru. menikah sebelum. Nah, itu. Theo, jangan. Nah, itu. Iya kan? Saya Korbankan sangat dulu setuju. nyawamu. Jadi kita mau berkorban nggak nih? Wow. Nah, ya kan? Jadi bukan kepala yang bicara di sini, kepala secara perspektif manusia yang bisa ngatur, kamu begini, istri kau begini, enggak. Tapi yang mau berkorban. Iya. Nah, ini. Ayat lagi boleh selanjutnya ya. Kan tadi saya stop dulu, boleh dibaca 26, 27, 28, 29, 30. 5 ayat lagi. Ayo. Oh, Bang Marta. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudahnya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan dia dirinya dengan cemerlang, cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, udah, 30. Terima kasih. Nah, ini loh yang saya bilang, kita jangan besar kepala dulu para suami atau para laki-laki. Karena apa? Tugas kita berat. Ini suami loh, harus seperti Kristus. Berarti kita harus menguduskan diri kita dulu. Itu loh, menguduskan diri kita karena apa? Mau membawa istri kita itu juga kudus. Kan? Ya kan? Iya. Ini makanya ayat 26 ya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman. Artinya apa? Yesus menyucikan kita nih jemaat, Iya. dengan dimandikannya dengan air, ya kan? Iya. Dan firman. Ngerti sampai di sini? Ya kan? Nah, sama berarti suami kan seperti Kristus. Berarti apa? Harus menguduskan istrinya. Iya, betul. Ngerti sampai di Iya. sini? Nah, makanya ayat ke 27 dikatakan kan, ia Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan apa? Cemerlang, tanpa cacat, tahu kerut atau yang serupa itu. Supaya apa? Jemaat kudus tak bercela. Bercela. Demikian juga suami. Tuh. Ngerti tidak? Iya. Suami harus mengasihi tubuhnya sendiri. Artinya apa? Jemaatnya berarti suami harus mengurus istrinya. Iya. Ngerti nggak sampai di sini? Suami harus menguduskan istrinya. Ngerti sampai di sini? Ngerti Dengan sampai di cara sini? hidup tidak Dengan bercela. cara hidup tidak dengan Betul. kita menguduskan diri sendiri dulu sebagai suami. Makanya kan saya mengambil keputusan untuk menguduskan diri saya. Nah, kamu lihat kan, Saya kamu melihat berbuat. buahnya. Saya menuntun kamu untuk kamu bisa hidup Iya, iya. Kudus. terjadi tuh. Iya, iya. Betul. Iya. Kan gitu. Nah, makanya yang menyaksikan ini baik online ataupun nanti offline kami bagikan share melalui di YouTube. Saudara-saudara, para pria-pria atau suami istri yang menyaksikan, saya mohon suami-suami ambil keputusan. Jangan lagi kita menurut pandangan kita. Oh, istri saya begini. Tadi pertanyaan kan kekurangan. Ya kan? Iya. Kekurangan istri saya. Saya menerima kekurangan. Ngerti nggak? Karena saya bertanggung jawab atas keputusan saya. Oh, ini saya memilih dia sebagai istri saya. Ngerti kan? Iya. Maka saya harus bertanggung jawab dengan betul. segala kekurangan. Tetapi karena saya hidup di dalam Yesus, maka apa yang kekurangan menurut pandangan manusia nggak terjadi. Ngerti nggak? Contohnya?
contohnya. Sampai saat ini pun masih aja Iya. bawel. Belum saya jawab udah iya. Tahu ya. Tahu dong, tahu. Iya kan? Chemistry-nya dapat. Nah, gitu kan? Karena sudut pandangnya bukan secara manusia, bukan Iya. dunia. Karena kita sudah hidup di Wow, dalam ya. Yesus, masih. Tapi Tetapi ibu selalu bawel deh. Ternyata makanya jangan melihat, tapi kadarnya, nah Emang kan? kadar saya udah berlebihan ya. Tetapi ketika kita hidup di dalam Yesus, kebawelannya iya. ini, Hmm. maksudnya yang Tidak membuat jengkel membuat ya. kita jengkel, Nah, gitu. Tidak membuat Iya. jenuh. Makanya saya kalau suka ya di ketika pelayanan ke jemaat-jemaat ya Ya. kan, saya selalu sedikit ada kasih intermezzo. Kalau nggak ada kasih Kristus, kalau tidak ada kami hidup di dalam Kristus, udah bosen. Iya. Pasti Nggak bisa. cerai. Udah bosan Iya. mau cari Iya. wanita lain, mau cari pria lain. Yang Benar, sesuai ini keinginan realita. ya. Iya. Kalau kita nggak hidup di dalam Kristus. Kristus. Betul. Nah, itu. Makanya yuk para suami-suami, mulai dari dirimu. Hmm. Mulai dari diri kita. Iya. Kalau mau menyelamatkan pernikahan. Bukan berarti perempuan nggak bisa mengambil tindakan, bisa. Tetapi akan lebih baik dan tepat, lebih cepat juga. Lebih cepat loh. Iya. Aku juga Boleh, punya ini pertanyaan boleh. deh. Kenapa kalau misalnya dalam rumah tangga tuh, misalnya suaminya yang tidak bertobat dulu, perempuannya dulu, itu prosesnya kok lama ya? Sampai puluhan tahun loh. Belasan tahun bahkan. Tapi Wah. kalau di dalam pemulihan rumah tangga kami, Iya. karena saya belum bertobat duluan, bapak yang Ah-ah. bertobat duluan, cepet. Tapi untung juga salah ya, satu. kamu yang bertobat Iya. bukan saya. Iya. Kalau enggak saya nggak mungkin sanggup. Iya. Itu. Gitu. Jadi makanya kita harus benar-benar ambil keputusan. Iya. Iya. Kalau saya boleh mengajak ini sini ya, Oke, menghimbau. oke. Jangan kita pakai perspektif kita manusia. Kita melihat sehingga itu akan tertipu kita. Kita melihat banyak kekurangan dari pasangan Akhirnya kita. jenuh. Jenuh kita. Gitu. Ya. Iya. Mungkin mau nambah Ibu mungkin boleh menambahkan sedikit. Tadi kan saya, Ibu kan tadi dengar kalau orang ganteng banyak, orang kaya banyak. Hmm. Nah ini Bapak kan tadi kan kaya enggak gitu kan. Mungkin kalau boleh saya bercanda sedikit, Hmm. kekurangannya cuma satu Bu, nggak ada kelebihan. Nah, Gitu. Iya. Itu buat kalau saya dulu kan standar hidup saya itu harus mendapatkan suami yang kaya, yang ganteng. Pokoknya saya udah merencanakan hidup saya itu seperti dongeng di dalam versi hidup saya. Setiap orang, everyone must have versi sendiri-sendiri mengenai perkawinan, mengenai cara kawin. Pokoknya bagaimana mereka pesta, Ya. mereka punya impian sendiri. Ya. Saya pun seperti itu. Ya. Dan saya rasa semua itu adalah sampah bagi saya, dan saya merasa bersyukur suami saya itu bertobat duluan karena bisa menyelamatkan saya. Karena saya juga nggak tahu apakah saya bisa kuat kalau misalnya saya yang bertobat dulu, suami Iya. saya enggak. Bisa Oh, jadi iya, mungkin bisa. saya jatuh ke dalam dosa. dosa. Bisa jadi mungkin rumah tangga kami hambar. Bisa jadi mungkin rumah tangga kami ini tidak bercerai, tapi ya begitu-begitu aja, yang penting gak cerai gitu kan. Ya. Nah itu, Ya, jadi ya. kalau buat saya nggak malu untuk mengakui bahwa saya nggak bertobat duluan, bahwa saya ini pertobatannya itu karena melihat buah dari suami saya. Baru saya melihat bahwa oh ada Kristus di dalam diri dia, baru saya menyerahkan hidup saya, mengambil keputusan untuk mau seperti Kristus ini gitu loh. Karena sudah diberikan contoh, alangkah lebih mudahnya kita karena kita mendapatkan suatu contoh, bener gak? Iya. Nah, Iya. misalnya kayak kamu mengerjakan segala sesuatu dikasih contoh dulu, Iya. pasti kelihatan. lebih mudah kan? Iya. Nah, sama saya pun seperti itu. Saya bersyukur bahwa Tuhan mungkin tahu kekurangan saya. Mungkin kalau saya yang bertobat duluan, tidak ada pemulihan di dalam rumah tangga kami. Karena Tuhan tahu kemampuan seseorang itu seperti apa. Tapi buat ibu-ibu yang suaminya belum bertobat sampai sekarang, jangan pernah putus asa dan jemu-jemu. Karena tidak ada yang mustahil di dalam Yesus. Terus berpengharapan. Dan terus doakan suaminya. Karena Oh, di iya. firman Tuhan katakan berdoa tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Gitu. Iya, oke. Jadi buat kalian yang mau menikah, jangan cuma berharap semoga saya dapat pasangan yang Cantik. bukan berharap jangan dapat pasangan yang ikut Kristus, tapi mulai dari diri sendiri dulu. Ya, betul. Ya buat suami, buat istri, dan juga buat saya juga dong. Saya ingin
merubah diri saya sesuai Yes. dengan Kristus dulu baru Ya, dapat pasangan. Ya betul. enggak? Nah, oke. Ah, ini kita satu pertanyaan aja udah dijawabnya sampai banyak banget ya. Kita bolehlah sambil Ada Q&X kan? Ada ya tadi ya? Apa sih? Apa sih namanya itu? ya. Kita dengarkan satu buah lagu lagi lah. Lagu, Sambil- Yang mau nonton sambil masih nonton boleh sambil cemilan dulu atau makan dulu sambil nonton, kita santai aja. Ini dia satu buah lagu dari Mas Adit dan Mbak Devi. Tanya aja pertanyaan. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran Tuhan. Ya, lagu yang luar biasa. Ya, ini kita juga ada beberapa pertanyaan dari, kita kan ada Facebook. Itu ada beberapa pertanyaan dari seorang ibu dan saudara. Tapi nanti kita ajukan pertanyaan itu nanti aja Apa? terakhir. Sebutin aja pertanyaannya apa. Oh, Nah, yang pertama, Nanti saya jawabnya belakangan. ya Bapak. Yang pertama itu, ini ada seorang ibu yang bertanya, Pak, ini saya itu sudah terlanjur menikah, tapi pasangan saya atau suami saya masih hidup dalam gelap. Ini soalnya suami saya nggak nonton, dia sering kerja, jarang pulang, dan masih berlaku kasar sama saya. Itu gimana Pak? Bang Toib dong ya, jarang pulang. Iya, iya, Bang Toib, Bang Toib jarang pulang. Iya, terus. kamu juga dulu Bang Toib. Iya, saya Bang Toib. Malah curhat. Bang Ino. Oh, iya. apa itu Bang? Panggilan saya dulu. Oh iya iya iya. Nama Bang. samaran, dia nama samaran, Iya, saya juga ada nama samaran. Rino. Dulu kami Rino Rex. penuh dengan kamu Nama kamuflase. saya dulu Kamuflase ya, Kamuflase, benar dengan kamuflase. tipu-tipuan. Rambut Wah, saya benar. gondrong dulu. Terus Oke, terus. Ya, jadi yang kedua, yang terakhir itu, Pak, saya sudah terlanjur cerai. Itu gimana Pak? Kan soalnya kan
Allah kan nggak Oke. menyetujui yang namanya Membenci perceraian. Oke. Itu gimana? Masih ada berapa pertanyaan lagi? Berarti di akhir aja saya jawab ya. Iya Pak, itu kayaknya Oke. bisa buat akhiran, soalnya masih ada Masih ada beberapa pertanyaan lagi. ya. Wah, Oke, banyak nih. Siap-siap. Oke. Nah, Yang mau di Instagram boleh bertanya juga nggak? oh boleh, silakan di kalau mau yang di Instagram. Instagram live sambil makan malam itu jangan Nulisin segan-segan. gimana kalau dia mau bertanya? Di komen ya? Oh, di Komen tanya aja, Oh, nanti di Facebook. admin langsung tanyakan ke kami Oke. gitu. Ya. Nah, ini saya mau nanya Ya, lagi nih Pak. gimana? Dari proses sedemikian rupa itu Pak, menurut Bapak sama Ibu tuh siapa yang paling berjasa dalam pemulihan keluarga Yohanes? Yesus ya. Oh, ya itu bisa jawab. Yesus. Jelas yang berjasa artinya di sini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena kan tadi yang bisa dikatakan jodoh itu berarti orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Iya. Jadi yang berjasa itu pertama Tuhan Yesus. Ya. Ngerti nggak di dalam kehidupan setiap umat manusia? Oh iya. Karena begitu besar kasihnya, dia menyerahkan nyawanya. Iya. Gitu. Yang kedua adalah manusia itu sendiri. Ya, mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Iya, ngambil keputusan. Mau apa tidak Mau serupa dengan Kristus atau tidak. atau mau serupa dengan dunia. Iya. Mau datang kepada terang atau mau tetap hidup di dalam kegelapan. 100% di tangan kita. Nah, gitu. Iya, iya. Karena boleh nanti istri saya tanya, karena ini Iya. saya memilih. Ya, Saya memilih untuk datang kepada Yesus. saya juga. Jadi bukan secara sulap. Mm-mm. Iya. Saya nggak mengambil keputusan tiba-tiba saya berubah. Berubah. menjadi manusia baru. Sendirinya Saya hidup dalam berubah. Yesus. Iya, iya, Saya iya. abrakadabra. Iya. jadi berubah. Celing. Celing. Iya. Jadi Gitu. kinclong. Jadi harus ada keputusan kita mematikan daging. Ya. Gitu loh. Mati daging. Mati bersama dengan daging. Kristus. Iya. Memutuskan ya. Jadi memutuskan. Jadi kalau tadi pertanyaan siapa yang berjasa, yang jelas Yesus. Iya. Karena kami sebenarnya pasangan yang sebenarnya harus hancur berantakan. Hmm. Harus hancur berantakan. Ya. Iya. Karena kalau ngelihat Karena karakter, ngelihat apa segala macam itu, kami tuh sebenarnya hari ini kalau bukan karena Yesus ya, kami udah berantakan gitu. Oh iya, iya, iya. Karena tidak ada keselamatan kalau Ya. di luar Kristus. Iya. Tadi kan Bapak kan sudah cerita, saya memilih untuk bertobat. Nah, kalau Ibu tuh kok bisa memutuskan untuk bertobat? Kan bisa tuh kalau misal, Hmm. Bapak aja yang bertobat nggak apa-apa lah. Tapi saya masih kedagingan gitu kan. Kan manusia yang memilih. Nah, Ya. saya memilih untuk tidak bertobat kan bebas. Nah, itu Ibu kenapa kok memilih, memutuskan untuk bertobat? Ya pada saat itu saya memutuskan karena saya takjub ya, takjub sama perbuatan Tuhan. Karena buat saya, kan tadi saya udah bilang, kematian suami saya itu adalah yang saya rindukan. Jadi saya berharap untuk jadi janda pada saat itu. Jadi suatu kejandaan saya itu sangat saya nantikan. Karena saya yakin pada saat waktu dulu suami saya belum bertobat, kalau dia meninggal saya nggak akan nangis. Bahkan saya akan bersorak-sorai. Wah, Gila. Iya. jujur sekali. nih. Jadi iya benar. Iya. Jadi pada saat di peti mati itu mungkin seorang istri kalau lihat suaminya meninggal ya, Ya. nangis. Nah, Saya enggak, ah. saya justru tertawa. Tertawa kenapa? Yes, beban hidupku sudah selesai, aku sudah bebas. Otomatis kan kalau saya udah janda, saya bisa kawin lagi kan? Ya. Saya nggak berdosa dong. Ya, ya. Terus di mata manusia saya terhormat, tidak bercerai. Ya. Saya ya, janda, ya kan? Nah, ya. tapi Tuhan tahu hati licik saya. Tidak Tuhan kabulkan gitu loh. Nah itu. Jadi saya kenapa saya memutuskan untuk bertobat? Karena saya kagum. Sosok seperti suami saya yang tidak dianggap oleh seorang istri itu dia benar-benar kelakuan dia sama saya itu sangat melukai hati saya. Sangat membuat saya tidak kecewa terhadap Tuhan. Saya kaget, saya kok dongeng hidup saya yang saya pikir rumah tangga itu akan indah, happily ever after seperti kayak Cinderella ya kan? Iya, iya. Nah ternyata Cinderella. Cinderella. Jadi pada saat itu saya kaget, dongeng di dalam versinya saya tidak terwujud. Iya. Nah, firman Tuhan berkata, manusia boleh punya banyak rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhan yang Nah, menentukan. itu. Jadi banyak dongeng-dongeng yang di dalam hidup saya yang tidak terwujud karena rancangan saya tidak pernah melibatkan Tuhan. Nah, yang memutuskan saya bertobat adalah pada saat saya kagum akan pekerjaan Tuhan. Kok bisa ya suami saya yang saya tahu kelakuannya dari A sampai Z, kok bisa ya berbalik sama Tuhan? Iya. Itu aja yang membuat saya kagum. Berarti memang ada Tuhan gitu Iya. loh. Karena saya udah bilang kan, saya sangat waktu pada saat itu saya pesimis bahwa suami saya ini bisa berbalik sama Tuhan. Cuman kematian yang bisa membuat saya bahagia. Iya.
Jadi saya nggak berharap dia bertobat karena buat saya tidak mungkin. mungkin, Nah, iya. tidak mungkin gitu loh. Jadi buat ibu-ibu yang merasa bahwa suaminya, wah suami saya udah begini, oh tenang. Iya. Tidak ada kata tidak mungkin di dalam Tuhan. Karena itu terjadi di dalam rumah tangga saya, pasti itu terjadi di dalam rumah tangga ibu, bapak, ibu dimanapun kau berada. Karena yang membuat saya bertobat itu karena saya melihat bahwa kok sosok yang sepertinya buat saya tidak layak, dilayakkan Tuhan dan diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa menunjukkan, mempermalukan saya bahwa ini loh orang yang kamu tidak sangka-sangka, yang menurut kamu kematiannya kamu tunggu, dia bisa bertobat. Nah itu yang membuat saya, Tuhan kalau dia bisa mengambil keputusan untuk ikut engkau, kenapa saya enggak? Iya, Saya kan iya. hidupnya nggak separah dia. Iya, iya dong. Gitu. Oh iya. Wah, Gitu loh. luar biasa. Jadi ini saya mau tanya lagi nih Pak. Ini kan pasti juga ada pasangan-pasangan itu yang, aduh suami saya itu nggak bisa kerja dengan benar atau nggak punya pekerjaan, atau juga istri saya nggak bisa masak, udah ngeluh, Saya juga nggak bisa masak. udah cerai. Nah ini pasti satu pasangan di depan saya itu punya istilahnya punya keributan atau masalah-masalah sendiri yang pasti lebih besar dari Anda sekalian. Nah, itu sebelum pemulihan terjadi nih Pak, sebelum Bapak sampai Ibu proses sampai sekarang seperti ini, apa aja sih Pak penyebab keributan dalam Hal rumah kecil. tangga? Tadi kan Bapak cerita ada Banyak. masalah sampai Ibu apa namanya? Nah, itu apalagi kok bisa sampai proses Iya. ikut Kristus Iya. gitu, Pak? Jadi kalau kita berbicara mengenai permasalahan, kita bicara mengenai pergumulan, kita bicara mengenai sesuatu yang itu suatu perkara besar dan kecil, itu tergantung ya. Itu relatif saya katakan di sini. Iya kan? Relatif. Seperti misalkan ketika istri saya merancang kejahatan atas saya, bagi saya itu bukan hal yang sedemikian besar. Oh, Iya iya. kan? Kenapa? Bukan saya sok kuat. Makanya saya pun ini saksi masih Iya. hidup kok. Saya nggak ada sedikit pun saya membalas Benci. dengan kejahatan benci. Nggak ada. Saya peluk dia, saya mengasihi dia. Saya tetap mengasihi dia. Saya nggak tahu kenapa begitu. Iya. Saya pun nggak tahu. Saya nggak benci. Padahal teman-teman yang lain, teman-teman pelayanan, hamba-hamba Tuhan juga, mereka bicara gitu loh. Itu udah parah itu. Oh, panas-panasin ya. Iya. Gitu ya, Pak. Artinya itu ukuran manusia. Tetapi kebetulan saya katakan, aduh saya bersyukur lah. Saya hidup di dalam kasih karunia dan saya merespon dengan benar. Sudut pandang saya bukan secara manusia. Paham ya? Jadi saya Ya. melihat dari sudut pandang Allah. Gitu kan? Justru karena saya sudah memilih dia sebagai istri. Ya kan? Iya. Maka saya harus mengasihi dia. Karena firman-Nya boleh dibuka di Matius 19. Ya kan? Ayat ke-6, 7, 8, 9. Ya kan? Monggo, Ayat Mbak Marta. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus sampai 9. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ya. Jadi tadi saya katakan perspektifnya beda-beda. Ya kan? Ya. Perspektifnya beda-beda. Ya, ayat 6. Mereka bukan lagi Dua, melainkan satu. satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak mungkin tidak dipisahkan boleh oleh manusia. diceraikan manusia. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Bukannya tidak mungkin. Tidak boleh. Kalau perceraian itu mungkin terjadi, banyak kok sekarang orang beragama Kristen bercerai. Ngerti kan sampai sini kan? Ngerti ya? Nah, Ya. tetapi tidak boleh. Ngerti nggak sampai di sini?
Berarti Tidak tidak ada Tidak alasan boleh, apapun ya. apapun. Nggak boleh. Gitu kan. Apa yang sudah bersatukan Allah? Nah, pertanyaan lagi. Mereka bukan lagi dua. Ya kan? Iya. Tetapi Satu. satu. Bapak Ibu Saudara sekalian live Facebook, Instagram menyaksikan. Kami dua apa satu? Dua. Dua. Pribadi. Dua, iya. Teo menyaksikan Iya kami dong, dua. dua. Ada bapak, ada ibu. Tapi kok bilang satu? Nah, itu gimana tuh? Seperti Nah, ya kan? Sedikit Iya. saya boleh tambahin ya. Iya kan? Kan sini bebas tuh waktunya kan? Iya kan? Ya, acara sendiri kan? Nah, kecuali kita ngundang tamu, ya kan? Iya. Oke? Nah, jadi kalau dikatakan di sini mengenai dua pribadi, ya kan? Di sini adalah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini bukan bicara secara jasmani lahiriah. Paham sini? Bukan bicara mengenai pribadi. Ini memang pribadinya dua. Iya, Tetapi satu, apa satunya? Satu goalsnya, tujuan apa? Tujuannya dalam Yesus. satu goal, satu tujuan. Ya. Artinya supaya kita menjadi pasangan yang di dalam Kristus. Paham di sini? Ya. Satu. Makanya sama seperti konsep Tritunggal. Sedikit saya kasih ulasan. 3 pribadi, tetapi Satu. satu apa? Allah yang Esa. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang Esa itu bukan berarti pengertian Allah yang berpribadi 3. Ngerti tidak? Iya. Kan banyak orang lain yang beragama, oh Allahnya orang Kristen 3, nggak sesuai dengan yang namanya Allah Esa. Esa. Benar, kita Allah yang Esa. Satu-satunya Allah yang benar, Benar. di dalam 3 kepribadian. Hmm. Di dalam Gitu 3 ya. pribadi, Iya, iya, bukan iya. 3 kepribadian, 3 Tiga pribadi. pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hmm. Sama kami. Kami adalah suatu kami adalah 2 pasang, suami dan istri, yang kami melekat menjadi Satu. ya kan? Untuk supaya kami berdua sebagai suami istri hidup di dalam Kristus. Kristus. Itu Iya. tujuannya. Ya kan? Sehingga kami menyelamatkan rumah tangga kami di dalam Kristus. Kristus. tidak ada boleh diceraikan. Iya. Karena kami sudah dikuduskan oleh Kristus. Kami merespon untuk hidup di dalam Ya, Kristus. ya, ya. Jadi tadi katakan masalah-masalah apa ketika tadi kalau misalkan dalam kehidupan kami di dalam dunia, waduh banyak lah Banyak. masalah, pasti Iya. banyak. Tetapi kalau saya sampaikan masalah ini menurut saudara sekalian dimanapun berada, oh itu kecil buat saya, Hmm. misalkan kan. Iya, iya. Tetapi saya sudah alami, sedikit lah saya berbagi, saya sudah ngalami namanya kalau saya ke kantor polisi, saya datang, Pak, saya terlibat kasus KDRT. Mungkin kan polisi bilang, oh Bapak mau menyerahkan diri. Bukan, saya korbannya Pak. Saya korbannya, ini saya biru-biru Suaminya malah semua. jadi korban. Ya kan, istri saya, waduh, ini kalau dulu nih, waduh, gelang. Oh, iya, iya, iya. Hantamannya ya, Pak. Preman dia ada gelang. Waduh, iya, 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 iya. Wah, Jadi- gede banget nih. Jadi saya korbannya, ya kan? KDRT, gitu. Saya korbannya, ya kan? Nah, jadi saya kekerasan rumah tangga, iya. Batin, iya. Jadi kalau di ronsen ini udah paru-paru saya udah bolong-bolong. Hati. Ah, ya, Hati, ya. Hati itu udah bolong-bolong. Wah, ya, makan hati, gitu kan? Waduh, perlakuan istri saya yang dia masih Karena saya kontak-kontak ngebales sama sih ya. mantan, dia kasar sama saya. Terus Ya. kita kan manusia juga mendengar, punya Iya. perasaan. Aku Gua bilang udah gak nggak cinta, sama lu, iya. gua cuma Formalitas. Ya kan, gue cuma formalitas. Gue cuma pokoknya udah nggak cinta sama Iya, kamu. nggak mau kelihatan Iya. cerai di mata orang. Gitu kan? Ini cuma Iya. formalitas. Bertahun-tahun saya jalankan. Iya. Seperti itu. Jadi terus apalagi perlakuan semena-mena, wah itu udah makanan sehari-hari. Arogansi dari istri itu udah makanan sehari-hari. Sudah. Nah itulah seperti itu. Tetapi apa? Karena fokusnya bukan kepada manusia, Hmm. fokusnya tadi kepada itu. Allah. Itu Nah, itu dia fokusnya kepada Allah. Iya. Itu yang membuat kita bisa melalui Ini tipsnya. dia. Wow, jadi tips. apapun masalahnya pasti relatif tiap Iya. orang beda-beda, tapi selama kita fokus pada satu yang sama yaitu Kristus, semua terselesaikan. Amin. Yes. Gitu, harus merespon kita. Iya. Oke? Terus Nah, ini kan kalau boleh tahu Bapak Ibu sudah punya berapa jagoan atau mungkin putri? 2. anak 2. Anak 2 ya. Nah, ini. Kenapa tuh? Nah, dengan adanya keributan dalam rumah tangga ini kan pasti Oh. ada dampaknya Oh iya iya iya. bagi anak-anak nih. Ah. Nah, nanti boleh di Oh silakan aja ya. silakan. Salah satu Ya. boleh. salah satunya aja ya. Ya. Nah, ini apa aja sih Pak dampaknya bagi anak-anak kayak gitu? Oh, iya. Anaknya nanti mau dipanggil? Ya, boleh. Oke. Setelah yang satu ya. Setelah yang satu ini kita dengarkan Oke. Yang satu satu ini. buah lagu Satu buah Iya. lagu. dari Saudara Bevi dan Saudara Adit. Ini dia.
antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oke. Kau pintu bagi setiap jalan ya Yesus. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di dampak bagi anak-anak dari keluarga Yohanes ini. Boleh kita panggilkan salah satu anak dari Bapak dan Ibu Yohanes. Monggo, Saudara Bene. Silahkan. Halo, Saudara Bene. Wah. Ya, ini anak dari Bapak Ibu Yohanes. Gimana kabarnya, Mas Bene? Oh iya, ya baik sih. Baik, baik, baik. Wah, sekarang. ini kayak ibunya ya, ibunya ya. Oh, Ya emang dia ibunya. oh emang, iya, iya, emang, iya. emang ini ibu saya. Oh iya, iya sih, Ini betul, betul, bapak betul. saya. Ya, Iya. bukan. Ya, Ya, ini sekarang Mas Bene kelas berapa? kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. Ya ini. Ini kan pasti Bene kan sudah tahu ya sejarah kisah bapak sama ibu ya. Iya. Nah ini ketika tahu keributan dalam rumah tangga dalam bapak ibu Yohanes ini dampaknya menurut Bene itu dampaknya buat Mas Bene itu gimana? Ya, sebenarnya kalau dari awal sih mungkin karena aku masih kecil jadi kan masih belum terlalu tangkep lah maksudnya ini masalah apa yang sedang dihadapi. Ya. Tapi menjelang seiringnya berulang tahun makin dewasa ya udah tahu lah perkembangan sikap mama papa dari awal aku TK sampai sekarang SMA udah jauh banget berubah. Ya. Jadi yang sebelumnya misalkan eh gampang emosinya papa atau emosinya mama kalau misalkan ada orang yang tidak berkenan lah itu pasti Iya. secara langsung di depan mata itu langsung emosi. Iya. antara mukul lah. Kalau papa waktu itu sempet ya kejadian emosi memukul pegawai. Kalau mama langsung main pecat. Oh, Nah, iya, langsung bahaya emang nggak dulu. pikir panjang. Iya, Pecat. Nah, gitu ya. pecat udah. Iya, iya, udah, iya, udah. oke, oke. Tahu-tahu besok pagi hilang aja pegawainya. Nah, terus seiring perkembangan makin kesini ya udah mulai banyak belajar firman, terutama papa yang menjadi teladan karena sudah serupa seperti Kristus, sudah mau berusaha serupa seperti Kristus, menggunakan firman Tuhan ya akhirnya semua keluarganya juga jadi berubah. Iya. Maksud saya sama kakak saya nih yang tadi Iya. singar. Iya. Sekarang kita sudah mau diproses. Oh, iya, iya, Mau iya. diproses, kita renungkan firman Tuhan walaupun mau renungkan firman Tuhan itu memang harus dipaksa ya. Memang awalnya itu saya nggak ada keinginan buat baca Alkitab atau apa, Iya. tapi ya seiring waktu saya ingin memaksakan diri saya agar saya bisa serupa dan saya memperoleh keselamatan di surga. Mantap, Gitu. mantap, luar biasa. Itu dia. Jadi yang namanya mencintai firman tuh nggak mungkin instan, harus dipaksakan. Tapi kalau saudara Bene ini bisa, kenapa kita semua nggak bisa? Betul, iya. Jadi gimana nih? Sekarang Bene bangga kan punya papa Oh jelas, mama Bang. gitu, ya bang. Udah banyak perubahannya kan semenjak misalkan dulu papa emosi pas waktu itu sempat naik mobil ya kan, keserempet mobilnya, zet, papa cuma kayak, Pak,
hati-hati Pak. Wah, kalau dulu, Beda kalau dulu. banget itu kalau dulu misalkan ada serempet nih, zrep, turun. Wah, Wah, parah banget. Sampai mobil bus saya waktu itu nyerempet mobil sampai Iya? keluar kaca. Gitu. terus Gila. diapain tuh si supir tuh? Ya, ditegur. Ditegur itu Iya, ya? Itu pintunya dipaksa dibuka, buset. Iya. Gila. Gila, Gila emang emang. Firman mengubahkan segalanya emang nih. Betul. Ya. Ya, banyak perubahan. Maaf Ada apa yang lagi? tadi ya merokok ya kan. Ah, Sekarang udah nggak ngerokok. iya. Bene ngerokok? Enggak, saya nggak. Oh enggak, jangan. Betul. Iya. Tubuh adalah bait Allah Iya, ya. betul. Iya. Salah. Ya, terima kasih Saudara Beni, ini kesaksian gak cuma dari satu pasangan aja, tapi juga dari anaknya juga loh. Ya, kebetulan kakaknya itu juga tadi yang nyanyi itu, Mbak Bevinya. Ya, oke. Terima kasih Mas Oke. Bene. Ya, saya Monggo. balik lagi berarti. Balik lagi ya. Saya jaga kamera. Terima kasih, tetap sehat dalam Kristus. Semangat, Mas Bene ya. Ya, itu dia kesaksian dari salah satu anak dari keluarga Yohanes. Nah, kalau orang lapar, makan, kenyang. Orang haus, habis minum, apa namanya? Habis kenyang juga ya? Iya, Udah nggak haus lagi lah. kembung. Habis mandi, jadi Kembung. apa? Wangi. Habis mandi seger. Nah, Oh, iya. apa yang dirasakan Bapak Ibu Yohanes setelah terjadi pemulihan? Itu gimana? Monggo. Iya, coba dari istri saya dulu. Kalau aku pribadi sih aku ngerasa bahagia ya. Maksudnya bahagia yang tidak tergantikan dengan uang apapun, dengan berlian apapun, mau rumah segede apapun, itu tidak tergantikan kalau kita mempunyai suami yang takut akan Tuhan. Jadi itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kalau dulu saya mendoakan suami saya untuk cepat mati, sekarang saya mendoakan supaya Tuhan berikan panjang umur, supaya bukan untuk mencari uang yang banyak, bukan, tapi supaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam dirinya, visi Tuhan itu terwujud sampai nanti dia pakai. Jadi biarlah Tuhan mempergunakan suami saya ini sampai dia mati Ya. untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Wow. Mungkin Ya. dari Bapak. Gitu. Jadi pemulihan ya tadi bagaimana rasanya? Pasti tentunya damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera. Pasti rasanya sukacita. Tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kondisi apapun. Karena kita terus berusaha untuk hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam firman-Nya. Iya. Jadi yang kita rasakan di hati itu damai sejahtera. Mau kondisi usaha istri saya lagi menurun, misalkan karena situasi corona saat ini, tetap aja kami damai sejahtera. Kalau dulu berantem ya. Waduh, dulu istri saya terlalu kalau ingat apa? Jangan pulang ya kalau nggak bawa duit. Wah, Nah, itu. itu. Kalau nggak bawa uang, jangan pulang. Waduh. Emang iya ngomong gitu ya? Wah, itu. Ya kan? Ya itulah. Makanya ibu-ibu bertobat kalau memperlakukan suaminya seperti itu. Iya. Ya kan? Memang rata-rata ibu-ibu mata duitan. Ya, karena suamimu bukan mesin pencari uang. Ngerti tidak? Iya. Iya, betul. Gitu loh. Jadi suami bekerja atau berusaha itu karena memang merawat tubuhnya istrinya ini untuk mengasihi suatu bentuk. Jadi memang karena kesadaran. Iya. Tetapi berbeda kalau istri memperlakukan suami itu sebagai Maksa. mesin pencari uang. Waduh. Menuntut jadinya. Menuntut, Iya. akhirnya ketika tidak terjadi kecewa, Kecewa. terjadilah amarah, terjadilah pertengkaran. Tetapi kalau ketika sudah hidup di dalam Yesus, sudah hidup di dalam Kristus, semuanya kita yang ada di dunia ini kita jalani cuma santai. Iya. Santai. Betul. Artinya apa? Karena kita Damai. percaya. Firman lagi bilang jangan khawatir hari esok. Karena hari esok. Matius 6 ayat 25. Sudah. Sudah. Ya, kalau bicara hari esok aja jangan khawatir, apalagi hari satu minggu ke depan, tahun. satu Oh, tahun iya. ke depan. Iya. Bukan begitu kan? Iya, betul. Nah, gitu loh. Jadi Baru dalam ingat pernikahan ya. misalkan hari ini ya kita makan minum cukup sudah bersyukur. Ya. Jadi enak luar biasa, damai sejahtera sukacita. Pemulihan terjadi itu luar biasa. Ya. Nah gitu loh. Makanya di sini kesaksian kami ini itu tujuannya untuk apa? Supaya para pasangan-pasangan yang sudah menikah Tentunya dimanapun hambar. berada itu yuk rekonsiliasi lagi. Ya. Artinya apa? Bangun hubungan intim Tuhan. dengan Tuhan. Nah kebetulan kan lagi corona nih. Ya. Nah, Iya, ya iya. kan? Jadi positifnya Jadi nggak ada tentunya alasan. ini suatu momen kesempatan buat suami dan Suami dan istri istri. yang suami tidak bekerja, suaminya tidak berusaha, Oh. istri Punya juga quality tidak time. sosialita,
istri tidak arisan di mana-mana, tidak kumpul di sekolah dengan ibu-ibu, Iya. ya kan, yang banyak gosip. Iya. Sekarang itu untuk apa? Rekonsiliasi rumah tangga, Iya. mesbah keluarga. Iya. Nah, suami, pimpin keluargamu, ya kan, para suami. Kuduskan dirimu, sehingga engkau akan menguduskan jemaat, bagaimana Kristus kepada jemaat, engkau akan menguduskan istrimu. Ya. Engkau juga akan menguduskan anak-anak. Kan begitu. Iya. Nah, itu. Waduh, sangat. Gimana ya, kalau nikah tuh susah-susah gampang sih ya. Sebenarnya gampang ya Gampang, kalau iya. kalau kita Kita mengundang sudah tahu, Yesusnya. Iya. Tapi kalau susah kalau kita berdua pribadi ini tidak mengundang Yesus, itu kayak Oh, iya, makan ha. buah si malakama. Iya. Bercerai salah, dipertahankan salah. Iya. Jadi serba salah. Buka pintu aja, kita gak ada Iya. kuncinya. Itu susah, tapi kuncinya Yesus itu. Selama kita punya Yesus, kita punya kuncinya, begitu ya Hmm. Bapak. Iya. Nah, nanti Bapak sama Ibu boleh kasih saran buat pasangan suami istri lainnya ya Pak ya. Hmm. Tapi sebelumnya, boleh kita jawab dulu tadi pertanyaan dari Facebook itu. Oh iya ya. Oh, Iya. iya. Jadi ada seorang ibu tadi, boleh saya mengulang lagi ya Oh, Pak iya, ya. iya. Ada pasangan, ada pasangan. Iya. Ada, Ibu-ibu ya. Oh, iya, iya. ada ibu. Ibu-ibu itu kan masih Ibu. punya suami. Iya. Iya betul. Ya. Ada ibu yang bertanya, ini saya udah terlanjur menikah, tapi suami saya masih hidup di dalam kegelapan. Dia jarang pulang. Tadi yang katanya kayak Bang Toyib ya Pak ya, itu jarang pulang, sibuk kerja, tapi masih berlaku kasar. Itu gimana? Saya sebagai korban mungkin ya, atau sebagai ibu gitu gimana Pak? Oke, jadi untuk ibu yang di Facebook ataupun yang di Instagram, siapapun yang mendengar ataupun nanti ketika ini dibagikan melalui YouTube ya, kita share secara offline. Untuk pasangan yang sudah menikah, kemudian suaminya itu berlaku kasar ya tadi ya, kemudian masih hidup di dalam kegelapan, Iya. tapi ibu ini rindu untuk dipulihkan rumah tangganya, ya kan? Jangan jemu-jemu berdoa, itu dulu yang pertama. Kemudian kalau tadi disampaikan oleh saya dan istri itu bahwa apa tepatnya atau baiknya itu dari suami terlebih dahulu. Tetapi Iya. tidak menutup kemungkinan atau tidak menjadi alasan bahwa ketika istri itu bertobat lebih dulu, istri juga bisa menguduskan. Coba di 1 Korintus 7, coba boleh. Ayat ke-13-nya deh kalau nggak salah. Nah, 13 ya. Monggo Pak Marta. 1 Korintus 7 ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Terus 14 ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Nah, Andaikan kata demikian niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. nah, Hmm. jadi kalau suaminya ini lagi di dalam tidak beriman, ngerti kan? Ya. Artinya hidup di dalam gelap, Ya. ya kan? Katakan istrinya juga hidup di dalam gelap saat ini. Ya. Kuduskan dirimu dulu, ibu, ya kan? Kuduskan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Artinya kita persiapkan diri kita dengan kita berdoa, kita menguduskan diri kita. Kita berdoa, maka ibu akan menguduskan Suaminya. gitu loh. Pasti terjadi. Hmm. Pasti terjadi Pasti. itu ya. Ya. Karena itu semua sudah ada di firman. Gitu kan? Ya. Pasti. Hanya sekarang bagaimana mengenai jangka waktunya, berapa lamanya itu tergantung dari manusianya itu. Ngerti nggak maksudnya? Tergantung dari manusia. Tergantung dari manusia itu meresponnya Merespon. itu, apakah dia benar-benar tekun atau dia berjalannya slowly, santai adalah. Oh iya. Nah, iya, adalah gimana aja lah. Jadi let it Pasrah. flow. Tapi dia tidak bergiat gitu loh. iya. Dia tidak Bergegas. memaksakan dirinya untuk benar-benar mencari perkenanan Tuhan. Tuhan, aku rindu rumah tanggaku dipulihkan. Maka apa? Dia renungkan firman Tuhan siang malam, pagi siang malam. Ya. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ngerti nggak? Dia mematikan kedagingannya. Ya. Gitu loh. Seperti yang saya alami. Ya, Gitu loh. Seperti yang saya alami dalam segala hal. Pemulihan itu terjadi mungkin menurut orang, kok cepat sekali, kok saya belum. Loh, Mm-mm. tergantung. Iya. Tergantung ketekunan kita. Tapi banyak yang nanya sama kita ya, kok Iya. cepet ya? Banyak loh. Iya. Kami juga bingung ngejawabnya. Makanya selain satu tadi kenapa cepat, karena dari kepalanya dulu, Iya. dari suami. Oh iya. Ya, tetapi Harus kalau dari berjuang. istri yang
bertobat dulu juga nggak menjadi Nggak masalah. masalah. Ngerti kan? Nggak menjadi masalah. Tapi Karena harus istri tadi sabar. akan menguduskan suami yang Iya. tidak beriman. Kan firman bilang seperti itu. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jawabannya bahwa apa di 1 Korintus 7 tadi buka ayat 13 dan 14, Ibu renungkan bahwa apa berarti Ibu harus menguduskan diri terlebih dahulu sebelum Ibu menguduskan suami. Iya. Semoga Ibu yang bertanya ini semoga bisa melihat, dan kami juga berdoa untuk Ibu agar Iya. segera diselesaikan masalahnya suaminya. Iya. gitu. Jadi jangan ada sedikit pun keputusan atau tersirat itu untuk bercerai. Ya kan? Iya. Ya, lalu saya tambahkan deh, kebanyakan ini kan yang dihadapi oleh istri-istri. Terus kalau ketahuan suami saya berzina gimana Pak? Boleh nggak diceraikan? Karena kan banyak pendeta atau banyak pemahaman yang mengatakan kecuali karena zina boleh bercerai. Benar nggak? Pernah dengar nggak? Iya, benar. Nah, tak boleh. Tetap nggak boleh. Kan tadi yang ayat 6, Matius 19 ayat 6 kan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh Ceraikan. Nah, kalau ayat 9 yang mengatakan misalkan coba baca ayat 9 ya, Matius 19 ayat 9. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi ini berbicara mengenai perzinahan. Jadi barang siapa menceraikan pasangannya, entah itu suami menceraikan istri atau istri menceraikan suami, hanya gara-gara misalkan istrinya cerewet, ya kan? Istrinya bawel, istrinya keras, kemudian si suami menceraikan istrinya, itu sama saja mereka sudah Berzina. Zina. gitu loh. Demikian sebaliknya, kalau istri menceraikan suami gara-gara mungkin tidak ada penghasilan, Iya. kemudian Iya. istri menceraikan suami karena dia lihat ada laki-laki lain yang Lebih bisa kaya. menghidupi dia, Iya. maka dia menceraikan suaminya. Itu sama saja dia Berzina. Nah, itu lagi bicara begitu. Oh. Coba buka di Matius 5 ayat 32. Nanti ada referensi firman yang lainnya. Ini pertanyaan pertama toh? Matius Iya, 5 ayat Oh, ini berarti 32. bisa sorry, bentar potong. Bisa ke yang pertanyaan kedua nih, jawaban tadi. Iya, bisa Nah, lanjut, Pak. ya. Oke, lanjut baca lagi. Matius 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Tuh. Jadi, ini lagi berbicara zina, ngerti kan? Di Matius 5 ayat 32, ya. Dijelaskan lagi, gitu loh. Nah, kemudian Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu